Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan instruksi terbaru dari Menteri Dalam Negeri hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Regulasi ini atau instruksi dari Mendagri ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di dalam melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 ini pemerintah daerah akan kembali melakukan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Khusus untuk tahun 2024 ini 100% formasi P3K memang disiapkan untuk mengakomodir para tenaga non-aparatur sipil negara. Tentu ini menjadi kabar yang baik oleh karena para honorer tidak lagi bersaing dengan para fresh graduate atau sarjana baru, ya, sarjana baru di dalam seleksi P3K. Tidak hanya itu rekan-rekan sekalian, pada tahun 2024 ini juga mekanisme seleksi P3K itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Menpan RB di beberapa kesempatan bahwa untuk seleksi P3K tahun 2024 ini itu tidak menggunakan sistem nilai ambang batas atau passing grade. Akan tetapi diterapkan sistem perankingan, bukan untuk mencari siapa yang lulus ataupun tidak lulus, akan tetapi hanya untuk memberikan mencari perankingan untuk ditetapkan dan diangkat sesuai dengan formasi yang ada. Nah rekan-rekan sekalian, baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan sebuah kebijakan, yakni Surat Nomor 800 tertanggal 29 Januari tentang usulan jumlah kebutuhan ASN Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024. Di dalam surat yang diisi dan ditandatangani oleh pelaksana harian Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Amran memberikan instruksi kepada gubernur, wali kota, dan bupati sebagai berikut. Yang pertama adalah memerintahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan BKD atau BKPSDM atau nama lain untuk mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja melalui aplikasi e-formasi. Usulan pegawai non-ASN Polisi Pamong Praja sesuai dengan pendataan non-ASN yang disampaikan kepada BKN dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau bupati. Nomenklatur jabatan pelaksana berpedoman kepada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang keempat, agar memprioritaskan pegawai non-PNS Satpol PP dalam pengisian jabatan pelaksana pada angka 2 huruf C di atas. Nah, merespon surat tersebut, salah satu honorer Satpol PP di Kota Bekasi menyerukan kawan-kawannya untuk merapatkan barisan dan mengawal pengusulan kebutuhan ASN 2024 dan P3K. Segera cek masing-masing BKD dan Badan BKPSDM apakah sudah ada usulan untuk tenaga honorer Satpol PP ataupun belum. Nah demikian rekan-rekan isi terbaru dari surat Kemendagri terkait dengan pengangkatan dan pengusulan honorer Satpol PP di dalam formasi P3K tahun 2024 ini. Demikian, jika ada tanggapan dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.